Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Haryati dari kelas 12 RPL 2, nomor absen 11. Untuk video pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai web yang sudah saya buat, yaitu web dengan tema pasien rumah sakit Islam. Yaitu saya menjelaskan pertamanya menggunakan localhost, dan yang kedua saya akan menjelaskan menggunakan web hosting. Nah teman-teman, untuk menjalankan atau mengakses localhost dan web hosting ini, jangan lupa kalian untuk mengaktifkan SAMPIP-nya terlebih dahulu. Oke, ini yang pertama muncul di halaman web saya, yaitu halaman login. Nah, di sini saya akan menjelaskan halaman login. Halaman login ini termasuk tampilan awal yang digunakan seorang admin sebagai autentifikasi untuk mengolah aplikasi e-presensi untuk masuk ke dalam website. Ya, nah, halaman ini juga hanya berisi username dan password saja. Namun ketika kalian atau disebut juga sebagai user belum memiliki akun untuk login, kalian tentunya diminta dan diarahkan untuk melakukan sign up terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat ada button di sebelah kanan di halaman login ini yang paling bawah. Di sini kalian diarahkan untuk melakukan registrasi. Nah, langsung saja saya klik tombol sign up-nya. Nah, di sini muncullah halaman registrasi. Di halaman registrasi ini pasien yang atau user harus melakukan daftar terlebih dahulu. Di sini saya misal mau kasih nama cookie, terus passwordnya. Di sini saya kasih oh ya 2000 salah 2005 jenis kelaminnya L, sini agamanya Islam. Langsung saja kita pencet button registrasi. Dan muncullah alert, yaitu user baru atau pasien itu berhasil didaftar atau berhasil ditambahkan. Langsung kita diarahkan juga untuk login juga di sini. Habis regis, kita jangan lupa untuk login. Setelah sudah membuat tadi username dan passwordnya dan lain-lain, kita langsung saja klik lagi untuk masuk ke halaman webnya. Oke, dan langsung saja kita pencet button login. Login berhasil. Nah, ini dia halaman utama saya, yaitu halaman atau disebut halaman yang berupa yang berisi di sini ada pagination, di sini ada delete, ada buat ubah, di sini ada tambah, ada logout, ada registrasi. Di sini juga saya tambahkan. Terus sini ada menu keduanya, yaitu menu biodata dan portofolio. Nah, di sini juga saya menambahkan logo di sebelah kiri. Terus ini juga ada buat pencarian. Nah, kenapa saya memilih warna kombinasi biru? Karena saya ingin menyesuaikan dengan temanya, yaitu Rumah Sakit Islam, dan juga saya menyesuaikan latar untuk di halaman utama ini. Oke, langsung saja saya ingin menjelaskan menu kedua dulu, yaitu halaman biodata. Oke, di sini terdapat biodata pribadi saya yang awalnya dapat nama, yaitu Febriani Haryati. Di sini ini S0157, kelas 11 RPL 2, Sekolah SMK Negeri 71 Jakarta, tanggal lahir 21 Februari 2005, tempat lahirnya di Jakarta, alamatnya Jalan Buaran 1, RT 9 RW 12, dan agama Islam. Di sini juga saya menambahkan foto pribadi saya. Oke, untuk kembali ke halaman indeks, saya juga menambahkan button di sebelah kiri atas. Dan langsung saja kita klik ya. Nah, seperti ini.
Oke, yang kedua, di menu kedua ini saya akan menjelaskan itu portofolio. Nah, di halaman portofolio ini juga terdapat menu yaitu tentang hal dipelajari dan ada menu sosial media yaitu Instagram. Di sini saya juga menggunakan kombinasi warna biru untuk menyesuaikan dengan logo 71. Nah, jurusan rekayasa perangkat lunak. Langsung saja kita ke menu tentang. Nah, di menu tentang ini saya menggunakan warna merah, di dalamnya saya menggunakan warna krem. Tentang RPL. Nah, di sini juga ada penjelasan sedikit tentang apa sih itu RPL gitu. Di sini juga ada keunggulan jurusan RPL. Di sini apa saja yang dipelajari dan jurusan RPL itu apa. Di sini saya akan menjelaskan singkat apa itu RPL, apa keunggulan, dan tadi apa yang dipelajari dan kerja apa. RPL itu singkatan dari rekayasa lunak dan merupakan sebuah jurusan yang ada di sekolah menengah kejuruan. RPL ini mempelajari dan mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Nah, intinya RPL itu tidak akan jauh-jauh dari 3 hal yaitu coding, desain, dan algoritma yang akan menjadi kunci keberhasilan rekayasa perangkat lunak tersebut. Langsung saja, beberapa ruang lingkup pekerjaan di bidang RPL ini tuh biasa tuh ada software developer, ada game development, software tester, software engineering, software analysis, dan integrator, konsultan IT, dan programmer. Nah, ini nih ada keunggulannya juga. Keunggulan RPL itu apa? Keunggulan RPL itu yang satu, mampu bekerja di berbagai bidang karena sudah dibekali atau terlatih dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. Terus juga yang kedua, dapat melakukan kerja lapangan akan lebih mudah karena saat pembelajaran sudah sering melakukan kerja praktek. Terus yang ketiga, pekerjaannya ini juga relatif mudah dan santai, dapat dikerjakan dimanapun dan kapanpun menggunakan koneksi tentunya. Terus lebih terdepan dari jurusan lainnya karena jurusan RPL ini lebih mengerti dan mendalami berbagai teknologi. Terus yang kelima itu mengerti akan fungsi dari komponen komputer. Nah, itu tadi saya jelaskan. Oke, kita langsung saja ke menu selanjutnya yaitu hal dipelajari. Di sini terdapat hal yang dipelajari selama di jurusan rekayasa perangkat lunak SMK Negeri 71 Jakarta. Ya di sini saya juga menambahkan logo di kiri atas ini. Terus terdapat ada 12 tabel. Itu yang pertama di sini saya belajar awalnya sih HTML dan CSS, terus lanjut saya mempelajari PHP, terus di sini mempelajari NetBeans, terus saya mempelajari CMD dan membuat kelas diagram dengan paradigma, terus saya membuat TRD, membuat website dengan template yaitu yang saya buat itu website perpustakaan. Di sini saya juga mempelajari dan mempraktekkan JDBC dengan menggunakan NetBeans. Saya juga membuat use case diagram. Di sini juga saya mempelajari metadata. Kurang lebih itu saja. Kalau masih kurang jelas apa itu HTML, PHP, CMD, NetBeans, dan lain-lainnya, di sini saya sudah menjelaskan sedikit rangkuman yang merupakan penjelasan materi masing-masing hal yang sudah saya pelajari. Misal di sini saya mempelajari membuat website. Nah, website itu tuh merupakan kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, dan animasi sehingga menarik untuk dikunjungi. Contoh websitenya yang tadi tuh yang udah saya jelaskan yaitu yang disebut juga itu perpustakaan. Terus di sini juga ada penjelaskan NetBeans. Nah, NetBeans itu juga merupakan Open Source Integrated Development Environment atau IDE yang berarti sebuah software untuk aplikasi desktop Java. Dan itu saja hal-hal yang sudah saya pelajari. Di sini saya cuman melampirkan sedikit. Nah, itu saja sedikit penjelasan materi hal-hal yang sudah saya pelajari selama di jurusan rekayasa perangkat lunak SMK Negeri 71 Jakarta. Selanjutnya kita akan ke menu terakhir yaitu menu akun sosial media Instagram RPL SMK Negeri 71 Jakarta. Oke, lagi proses. Dan ini dia
Instagram RPL SMK Negeri 71 Jakarta. Oke, di situ saya akan ke menu utama lagi. Utama itu halaman indeks. Nah, di menu utama ini saya menambahkan 10 field dan 40 record. Nah, di antaranya itu ada fieldnya. Yang pertama itu ada di pasien, nama pasien, jenis kelamin, ada usia, ada alamat, tanggal datang, penyakit, nomor kamar, rawat inap, pembayaran, dan aksi. Nah, aksi ini ada delete dan hapus. Aksi ini ada delete dan ubah. Dan saya menggunakan warna kombinasi biru ini karena ingin menyesuaikan database yang sudah saya buat, yaitu pasien Rumah Sakit Islam, dan saya juga menyesuaikan latar belakang dari web yang sudah saya buat tersebut. Oke, di halaman utama ini saya akan mencoba untuk menambahkan data, untuk ubah, hapus, dan mencari, dan saya akan mencoba untuk menggunakan pagination ini. Oke, yang pertama saya akan menambahkan data pasien baru. Sini kita lanjutkan saja ya, misalnya 41. Misalnya di sini namanya Reski, jenis kelamin dia L, usianya misalnya 23, alamatnya di Jalan Swadaya, tanggal datang dia misalnya tanggal sekarang, today, penyakitnya misalnya operasi mandel, nomor kamar dia misalnya nomor 87, rawat inap dia 3 minggu misalnya, pembayaran dia lunas. Maka langsung saja kita klik tambah data. Dan alertnya pun muncul, data pasien berhasil ditambahkan. Nah, di sini saya akan menggunakan kolom buat mencari nama yang sudah saya tambahkan pasien tadi. Saya di sini saya mencari Reski. Kita enter. Nah, ini dia tadi data pasien yang baru saya tambahkan. Oke, saya ingin mengedit data pasien yang sudah barusan saya tambahkan. Nah, misalnya usianya dia mungkin ada kesalahan. Misalnya usia tadi 23, seharusnya usianya 18. Nah, langsung saja kita klik button di bawah ini ubah. Dan data pun berhasil diubah. Setelah itu saya ingin mencoba untuk menghapus. Tadi namanya Reski. Nah, ini tadi adik pasiennya 41, Reski, Reskimin L, usia 18, tadinya usia dia 23, jadi saya tadi untuk mengubah atau edit jadi 18. Terus Jalan Swadaya Raya, ini tanggal datangnya, terus ini ada penyakitnya operasi mandel, nomor kamar dia 87, rawat inap dia 3 minggu, dan pembayarannya dia lunas. Oke, kita langsung saja ya. Misalnya saya ingin menghapus data yang baru saya tambahkan tadi, klik icon sampah tadi, kita klik oke, yakin mau dihapus. Nah, data pun berhasil dihapus. Nah, sini ada pagination 1, pagination 2, dan pagination ini pun bukan sesuai dengan ID pasien, bukan sesuai urut dengan ID pasien, tapi sesuai nama pasiennya. Misalnya di pagination yang pertama ini kan abjadnya A, terus selanjutnya ke B, C, D, E, langsung di pagination kedua sesuai abjad yangnya F, nah lanjut H, I, J, K, L, sama seperti tadi sesuai abjad, bukan sesuai dengan ID. Nah, sini juga ada button logout. Nah, logout ini untuk keluar dari halaman websitenya.
Oke, kita coba ya, klik. Dan dia akan mengarahkan ke halaman login seperti awal. Nah, itu saja penjelasan localhost yang sudah saya coba dan udah saya buat dengan temanya itu web pasien dan menggunakan corak kombinasi warna biru. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan web hosting. Nah, oke, selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan setelah menggunakan web hosting. Nah, teman-teman yang belum tahu apa itu web hosting, nah, web hosting itu merupakan layanan yang menyimpan situs web atau aplikasi web Anda dan membuatnya mudah diakses di berbagai perangkat seperti desktop, seluler, dan tablet. Oke, sebelumnya mohon maaf untuk di halaman registrasi di web hosting ini tidak bisa digunakan ataupun dijalankan. Jadi untuk di web hosting ini karena registrasi tidak bisa, jadi kita hanya cukup untuk login saja. Kita masukkan username kita yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Misalnya Ani. Di sini passwordnya. Oke. Login pun berhasil. Nah, ini tadi saya juga sudah menjelaskan, jadi saya akan menjelaskan lagi. Jadi saya akan menjelaskan menu biodatanya terlebih dahulu. Jadi di biodata itu ada biodata pribadi saya, di antaranya ada nama saya Febriani Haryati, ada NIS saya 0157, kelas saya 12 RPL 2, sekolah asal saya SMK Negeri 71 Jakarta, tanggal lahir saya 21 Februari, tempat saya Jakarta, alamat saya Jalan Buaran 1, RT 9 RW 12, agama Islam. Saya juga menggunakan sedikit color warna pink ungu dan menyesuaikan dengan latar dan juga foto yang saya lampirkan. Oke, di menu biodata ini ada button di atas yaitu untuk kembali ke halaman utamanya, itu halaman indeks. Kita langsung klik saja ya. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan menu yang kedua yaitu ada portofolio. Nah, di menu portofolio ini pun juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Di menu portofolio ini terdapat menu lagi yaitu ada tentang hal dipelajari, Instagram, dan beranda. Dan di pojok kiri atas ini juga ada logo sekolah saya itu SMK Negeri 71 Jakarta. Yaitu di sini saya akan menjelaskan jurusan yang saya tempuh atau yang saya dalami yaitu jurusan rekayasa perangkat lunak. Dan di sini saya juga menggunakan footer Copyright 2022 by Febriani Haryati TAP Web. Oke, langsung saja kita akan langsung ke menu tentang. Nah, di menu tentang ini saya menggunakan untuk luarnya saya menggunakan warna merah sesuai dengan jurusan saya yaitu rekayasa perangkat lunak, dan di dalamnya menggunakan warna krem. Nah, di menu tentang ini ada sedikit penjelasan. Ada RPL, ada apa saja sih keunggulannya, ada apa saja yang dipelajari, dan jurusan RPL kerja apa. Tadi udah saya jelaskan sebelumnya, jadi itu sebagai intinya saja tuh RPL itu tuh singkatannya itu rekayasa perangkat lunak, yang dimana itu belajar bagaimana dia mengembangkan dan mengoperasikan sebuah perangkat lunak, termasuk kayak dia pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitasnya. Terus juga katanya itu RPL itu tuh nggak jauh dari 3 ini, kayak coding, desain, dan algoritma. Dan bidang ruang lingkup kerja ini tuh sangat luas dibanding dengan jurusan lainnya. Karena apa? Bidang ruang lingkup itu ada lulusannya tuh ya coding, konversi PSD ke WordPress, developer IT, programmer, IT konsultan, sistem analisis dan sistem integrator, database engineer atau database administrator, dan web engineer. Itu dia prospek kerja lulusan di rekayasa perangkat lunak. Oke, selanjutnya saya itu hal dipelajari. Di sini dapat hal yang dipelajari selama di jurusan rekayasa perangkat lunak SMK Negeri 71 Jakarta. Ya di sini saya juga menambahkan logo di kiri atas ini. Terus terdapat ada
Tuh, ada 12 tabel. Itu yang pertama di sini saya belajar awalnya sih HTML dan CSS, terus lanjut saya mempelajari PHP, terus di sini mempelajari NetBeans, terus saya mempelajari CMD dan membuat kelas diagram dengan paradigma, terus saya membuat TRD, membuat website dengan template, yaitu yang saya buat itu website perpustakaan. Di sini saya juga mempelajari dan mempraktekkan JDBC dengan menggunakan NetBeans. Saya juga membuat use case diagram. Di sini juga saya mempelajari metadata. Kurang lebih itu saja. Kalau masih kurang jelas apa itu HTML, PHP, CMD, NetBeans, dan lain-lainnya, di sini saya sudah menjelaskan sedikit rangkuman yang merupakan penjelasan dari masing-masing hal yang sudah saya pelajari. Menu selanjutnya yaitu akun sosial media SMK Negeri 71 Jakarta. Langsung saja kita klik menu yang Instagram ini. Dan dia pun akan mengarahkan ke akun RPL, Instagram RPL SMKN 71 Jakarta. Nah, ini dia akunnya. Nah, ini sudah jelas. Langsung saja kita akan menjelaskan menu utama. Nah, di menu utama ini saya menggunakan kombinasi warna biru, ada biru muda dan biru terang, terus juga saya judulnya berwarna putih, di sininya daftar namanya, daftar pasien Rumah Sakit Islam Jakarta. Kenapa saya menggunakan warna biru? Karena saya juga menyesuaikan dengan terutamanya database yang saya buat itu pasien Rumah Sakit Islam, dan utamanya juga tuh saya menyesuaikan logonya, logo serta latar belakang dari background dari menu utama ini. Dan di menu utama ini terdapat 10 field yang sudah saya input, diantaranya ada ID pasien. Di situ saya ada nama pasien, ada jenis kelamin, ada usia, ada alamat, tanggal datang, ada penyakit, nomor kamar, rawat inap, pembayaran, dan aksi. Nah, saya juga terdapat di sini juga terdapat ada 40 record. Saya ingin coba untuk menambahkan data pasien. Oke, langsung saja klik button tambah. Oke, tadi saya udah di lokal sebelumnya yang itu saya udah menambahkan ID pasien 41. Coba saya di sini ingin menambahkan ID pasiennya misalnya 77. Namanya misalnya Rani, jadi kelaminnya P, usianya misalnya dia 19, alamat dia misalnya di Jalan Mekar Sari, tanggal datang dia misalnya tanggal 23 November 2022, misalnya penyakit dia itu penyakit COVID-19, nomor kamar dia misalnya 80, ya rawat inap dia misalnya 3 minggu, pembayaran dia misalnya belum lunas. Nah, langsung aja ya tambahkan data pasien baru. Data pasien pun berhasil ditambahkan. Nah, mana coba kita cari ya tadi nama pasiennya Rani, enter. Kita cari Rani. Nah, ini dia. Dengan ID pasien 77, nama pasien Rani, jenis kelamin P, usia 19, alamatnya Jalan Mekarsari, tanggal datangnya 2020, 11 tanggal 23, penyakit COVID-19, kalau nomor kamar 80, rawat inapnya 3 minggu, pembayarannya belum lunas. Kayak misalnya kita mau ubah data pasien yang baru saya tambahkan tadi, misalnya saya mau ubah rawat inapnya. Tadinya rawat inapnya 3 minggu, misalnya jadinya 2 minggu. Ubah data. Dan data pasien pun berhasil diubah. Misalnya saya ingin menggunakan pagination. Di sini 1, 2. Nah,
Nah, tadi saya sudah menjelaskan di pagination ini itu bukan sesuai dengan ID pasiennya, bukan sesuai urutannya, tapi sesuai namanya, sesuai abjad namanya. Misal dari di sini ada Aldo, terus yang kedua ada Bayu, di sini juga ada Kamel, ada di sini ada yang pertama Debbie. Jadi itu sesuai abjad depannya. Sini saya mau nyari namanya saya sendiri misal. Ada ternyata. Oke, misal tadi pasien tadi yang sudah saya tambahkan ingin saya hapus. Rani. Nah, ini dia pasien yang baru saya tambahkan, misal saya hapus. Yakin mau dihapus? Oke. Dan data pasien pun berhasil dihapus. Oke, selanjutnya sini ada menu logout. Tadi sudah saya jelaskan di localhost sebelumnya, menu logout ini untuk keluar dari halaman websitenya. Dan menu logout ini pun juga mengarahnya ke halaman login seperti kita masuk ke menu awal nih tadi. Untuk memenuhi tugas akhir PWeb, dan kurang lebih mohon maaf karena web yang saya buat masih jauh dari kata sempurna, dan mohon maaf ada sedikit kata-kata yang kurang berkenan. Itu saja yang saya sampaikan. Saya Febriani Haryati dari kelas 12 RPL 2 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.